Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa kuliah daring seperti biasa. Solawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah akuntansi manajemen Ibu Renalda Seba, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Judul materi pada pembahasan kali ini yaitu pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ridho Firwana. Yang kedua ada Umi Kalsum. Yang ketiga ada Diana. Dan yang terakhir, yang kelima, ada Tira Alwaris. Ya, langsung saja yang membahas isi materi yang pertama, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Istilah akuntansi pertanggungjawaban ini akan mengarah pada proses akuntansi yang melaporkan sampai bagaimana baiknya manajer pusat pertanggungjawaban dapat memanage pekerjaan yang langsung di bawah pengawasannya dan yang merupakan tanggung jawabnya, atau suatu sistem yang mengukur rencana dan tindakan dari setiap pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya ada tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Robert N. Anthony dan Roger H. Hermanson, dikemukakan bahwa tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah membebani pusat pertanggungjawaban dengan biaya yang dikeluarkannya. Berdasarkan tujuan-tujuan yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah mengadakan evaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan di waktu yang akan datang. Selanjutnya ada manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, sebagai dasar penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran atau role setting dalam usaha pencapaiannya sasaran perusahaan. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan dalam pelaksanaan sebagai aktivitas pencapaian sasaran perusahaan, dan ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran tersebut untuk memungkinkannya melaksanakan perannya. Yang kedua, penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan realisasinya. Dan yang ketiga, untuk memotivasi manajer. Motivasi adalah proses prakarsa dilakukannya suatu tindakan secara sadar dan bertujuan. Permotivasi adalah sesuatu yang digunakan untuk mendorong timbulnya prakarsa seseorang untuk melaksanakan tindakan secara sadar dan bertujuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut. A. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. B. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. C. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. D. Adanya kelebihan produk dalam negeri, sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban ialah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana. Saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya yang telah disampaikan oleh Tira Alwaris sebelumnya. Yang dimana materi berikutnya yaitu adalah tentang jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu adalah pusat biaya atau cost center, yang kedua pusat pendapatan atau revenue center, yang ketiga pusat laba atau profit center, dan yang keempat itu adalah pusat investasi atau investment center. Dan materi berikutnya itu adalah tentang hubungan struktur organisasi dengan pusat pertanggungjawaban. Terdapat 2 tipe struktur organisasi yang berkaitan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada organisasi fungsional, di mana organisasi fungsional merupakan bentuk organisasi yang biasanya dipakai oleh perusahaan besar, yang ditandai dengan adanya jumlah karyawan yang besar, spesialifikasi kerja yang tinggi, wilayah kerja luas, serta komando yang tidak lagi berada pada satu tangan saja. Dan yang kedua itu adalah organisasi divisional. Dalam organisasi divisional, pembagian organisasi didasarkan pada divisi-divisi dalam gambar di bawah ini yang dapat dilihat bahwa manajer perusahaan bertanggung jawab atas perusahaan secara keseluruhan. Manajer perusahaan berwenang penuh mengambil keputusan investasi. Pengukuran hasil kerjanya adalah berdasarkan biaya masing-masing divisi. Yang berikutnya itu adalah tentang biaya yang terkendali dan tidak terkendali. Pemisahan biaya menjadi terkendali dan tidak terkendali bagi seseorang sejak penetapan anggaran adalah sangat penting agar tidak terjadi tanggung jawab ganda terhadap biaya tertentu, dan agar setiap pimpinan pusat biaya dapat mengetahui dengan jelas batas-batas tanggung jawabnya. Biaya yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban dapat diklasifikasikan sebagai biaya langsung dan tidak langsung. Menurut Haryadi, biaya tak langsung adalah biaya-biaya dari pusat pertanggungjawaban lain dan karena itu tidak dapat dikendali. Seluruh biaya terkendali adalah biaya langsung, namun tidak seluruh. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, itu adalah Ridho Firwana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan. Informasi akuntansi. Informasi keuangan ini merupakan masukan yang penting bagi para manajer dalam mengelola perusahaan atau bagiannya. Berbeda dengan pihak luar yang memerlukan informasi keuangan guna mengambil keputusan untuk menentukan hubungan mereka dengan suatu perusahaan. Para manajer memerlukan informasi keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan mengenai perusahaan atau bagian yang dipimpin oleh manajer. Yang disangkutkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para manajer tersebut diolah dan disajikan oleh tim akuntansi. Oleh karena karakteristik keputusan yang dibuat oleh pihak luar berbeda dengan karakteristik keputusan yang dibuat oleh para manajer, maka ini mempunyai dampak terhadap karakteristik sistem pengelola informasi akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan tersebut. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi biaya, pendapatan, dan aktiva yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab. Sekian,
penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.